Martial Peak 3624. Yao Xi terkejut. Tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Dalam kemarahannya, dia menggigit ujung lidahnya. Ingin menggunakan rasa sakit untuk merangsang dirinya sendiri dan memulihkan kesadarannya. Rasa sakitnya datang. Tetapi tidak ada bau darah. Yao Xi tercengang. Jika tidak ada bau darah, itu berarti dia bukan entitas nyata. Apakah dia dalam keadaan jiwa ilahi? Jika dia tidak menggigit, dia tidak akan memperhatikan ini. Putra Kaisar Hantu Jiwa Tenang sangat menyadari bahwa dia telah terkena teknik rahasia jiwa ilahi orang lain. Saat pikiran ini melintas di benaknya, pikirannya yang kuat dan stabil benar-benar runtuh. Ketika lotus pemanasan jiwa pertama kali berevolusi, Yang Kai telah memperoleh beberapa wawasan dan memperoleh teknik rahasia. Teknik rahasia ini misterius dan sulit untuk dipertahankan. Dan dengan kultivasi jiwa Yang Kai yang kuat, seringkali dapat mengejutkan musuh dan memungkinkannya untuk mengambil inisiatif. Segera setelah Life Lotus muncul, kuncup bunga putih bersih yang baru saja akan mekar bisa menyerbu ke laut pengetahuan musuh dan melahap jiwa mereka. Namun, setelah bertahun-tahun, Yang Kai tidak dapat memahami teknik rahasia jiwa lainnya dari teratai pemanasan jiwa, apalagi mengolah teknik rahasia lainnya. Bagaimanapun, keterampilan seseorang lebih penting daripada kuantitas, dan teratai kehidupan teknik rahasia jiwa lebih dari cukup. Namun, sejak dia bersenang-senang dengan Yurumeng dan kultivasi jiwanya telah meroket, dia menemukan bahwa teratai kehidupan teknik rahasia ini memiliki transformasi lain. Teratai mengamuk. Itu benar-benar berbeda dari teknik Life Lotus, dan bahkan bisa dikatakan sebagai teknik rahasia jiwa yang sama sekali berbeda. Ketika Life Lotus digunakan, bidang pandang musuh akan dipenuhi dengan kuncup bunga yang sedang bertunas. Saat bunga mekar, kekuatan jiwa musuh akan cepat habis. Ketika raging lotus digunakan, itu adalah bunga lotus putih murni yang mekar, membungkus jiwa musuh dan menyegelnya, memutuskan hubungan antara jiwa dan tubuh musuh. Jika ada makhluk hidup yang ingin bertahan hidup, jika mereka ingin berjalan atau berbicara, mereka harus menjadi satu dengan jiwa mereka. Tetapi raging lotus mampu memisahkan keadaan kesatuan ini, memutuskan hubungan antara jiwa dan tubuh fisik. Ini berarti bahwa tubuh fisik akan menjadi mayat berjalan tanpa kesadaran. Dan tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak akan mampu menampilkan kekuatan penuhnya. Sama seperti saat ini, dunia benar-benar disegel. Tidak ada jejak cahaya yang terlihat. Dan bahkan persepsinya tidak lagi ada. Sebelum dia tertidur lelap, sebuah pikiran yang membuatnya marah tiba-tiba muncul di benaknya. Pencuri jahat, pencuri pengkhianat. Aku jatuh ke dalam perangkap. Dia tidak bisa disalahkan karena berpikir seperti ini. Alasan utamanya adalah ketika dia bersiap untuk menyerang barusan. Yang Kai telah bertindak seolah-olah dia siap untuk menyerahkan posisinya sebagai komandan pasukan Jizinya sendiri. Tapi ketika Yang Kai benar-benar menyerang, dia sebenarnya menggunakan metode seperti itu. Benci. Benar-benar benci. Sebelum dia berangkat ke Istana Surga Tinggi, Yao Xi pergi mencari Kaisar Agung yang tenang jiwa untuk menanyakan tentang komandan tentara Jizinya. Pada saat itu, dia bertanya kepada Kaisar Agung bagaimana dia dibandingkan dengan Yang Kai. Kaisar Agung bahkan tidak meliriknya, hanya mengatakan dia lebih rendah. Yao Xi tidak mau menerima ini dan datang ke High Heaven Palace dengan perintah Kaisar Agung untuk memberikan tantangan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan berakhir seperti ini. Tapi sekarang, Yao Xi bahkan lebih tidak yakin. Dia merasa bahwa jika dia bertarung dengan Yang Kai secara terbuka, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Tetapi kelicikan pihak lain terlalu tidak adil. Dipenuhi dengan keengganan, Yao Xi tertidur lelap. Pertempuran ini mungkin telah menyebabkan banyak perubahan berbahaya. Tetapi di mata orang luar, itu hanya sesaat. Ketika Yao Xi bergegas, Yang Kai langsung bertemu dengannya. Dan mereka berdua melewati satu sama lain. Masing-masing berdiri diam. Karena Yao Xi berada tepat di depan mereka, semua orang dapat dengan jelas melihat cahaya di matanya menghilang saat dia berdiri di sana. Matanya kosong. Yang Kai perlahan berbalik, menghela nafas, dan menepuk bahunya. Hanya pada saat ini, di mana Yang Kai berdiri, bayangan samar berangsur-angsur menghilang. Semua orang memandangnya dengan aneh.
Dan Ling Taixu mengerutkan kening. Apakah kamu melakukan sesuatu padanya? Meskipun penampilan Yao Xi sebelumnya tidak enak dipandang, itu hanya karena kepribadiannya. Dia tidak memiliki permusuhan dengan Istana Surga Tinggi. Dan karena dia adalah putra Kaisar Agung, Istana Surga Tinggi benar-benar tidak dapat melakukan apapun padanya. Tidak ada. Dia hanya tertidur. Jawab Yang Kai. Dia tertidur. Semua orang saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Meskipun pertempuran antara Yang Kai dan Yao Xi hanya berlangsung sesaat, fluktuasi Divine Sense yang mereka berdua lepaskan pada saat yang sama sangat jelas. Mempertimbangkan seluruh proses, bagaimana mungkin semua orang tidak tahu bahwa mereka berdua telah bertarung di alam jiwa ilahi. Tetapi pada akhirnya, yang satu selamat dan yang lainnya tertidur. Yang selamat adalah Yang Kai. Sedangkan yang tertidur adalah Yao Xi. Jika itu adalah realm Kaisar Orde kedua lain yang menghadapi situasi seperti itu, semua orang tidak akan terlalu terkejut. Tetapi pria ini adalah putra Kaisar Agung Jiwa Tenang, pemimpin generasi muda yang telah dilatih secara pribadi oleh Kaisar Agung. Jiwa tenang sejak kecil. Seberapa kuat kultivasi jiwa Yang Kai untuk dapat mencapai prestasi seperti itu? Dia tidak bisa mengetahuinya. Dia juga tidak berani memikirkannya. Tapi tidak peduli apa, sebagian besar orang yang hadir memiliki pemikiran yang sama dengan Yao Xi. Yang Kai jelas berniat untuk menyerah sebelumnya. Jadi mengapa dia tiba-tiba memutuskan untuk bergerak sekarang? Satu-satunya hal yang mereka yakini adalah bahwa masalah ini pasti terkait dengan transmisi suara Hua Qingxi. Bagaimanapun, setelah transmisi suara Hua Qingxi, semangat juang Yang Kai tiba-tiba melonjak. Mereka hanya perlu bertanya pada Hua Qingxi nanti. Dia akan bangun dalam waktu sebatang dupa. Elder Sister Hua, saya harus merepotkan kamu untuk merawatnya. Ketika dia bangun, biarkan dia memahami situasinya saat ini. Hehe, ini benar-benar menarik. Mengatakan demikian, Yang Kai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Hua Qingxi mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Tuan Istana dapat yakin. Bawahan ini pasti akan membiarkan dia memahami semuanya dengan jelas. Yang Kai mengangguk dan membungkuk ke arah kerumunan. Saya belum kembali selama beberapa tahun dan memiliki banyak hal untuk diperhatikan. Jadi bocah kecil ini akan sibuk. Saya akan memberi hormat kepada para tetua nanti. Mengatakan demikian, tanpa menunggu orang lain mengatakan apa-apa, dia merentangkan kedua tangannya seperti sepasang sayap elang, mengumpulkan Su Yan, Xian Ningchang, San King Luo, Sue Yue, dan Zhu Qing di sampingnya, dan bergegas menuju surga tinggi. Istana. Omong kosong macam apa sibuk ini? Dia jelas akan mencium istrinya. Melihat ini, kelompok tetua semua tertawa dan menggelengkan kepala. Hanya Meng Wuya yang tidak terlalu senang. Wajahnya menarik wajah yang panjang, seolah seluruh dunia berutang jutaan padanya. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga Su Yan dan yang lainnya tercengang. Setelah mereka pulih dari keterkejutan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak memahami rencana Yang Kai? Namun, di siang hari bolong dengan begitu banyak senior di depan mereka, semuanya tersipu dan dipaksa pergi oleh Yang Kai. Setelah mengambil beberapa langkah, Yang Kai tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menoleh untuk melihat Ji Ying dan yang lainnya. Bertanya, Grandmaster Zhou ingin raja ini memberimu penjelasan. Ada apa? Zhou Cheng awalnya bersembunyi di belakang Ji Ying. Tetapi siapa yang tahu bahwa Yang Kai tidak berniat membiarkannya pergi. Mendengar ini, tubuhnya bergoyang dan dia hampir pingsan. Untungnya, Ji Ying telah menggunakan Kaisar Qi untuk melindunginya sehingga dia tidak mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Namun, setelah dipanggil oleh Yang Kai, dia tidak bisa tidak menjawab. Jadi dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, "Ini adalah kesalahan Zhou. Tuan Istana Yang, tolong maafkan aku." Sejak dia melihat Yang Kai berubah menjadi iblis dan langsung membunuh Li Kaisan, Zhou Cheng telah menyadari bahwa Yang Kai berbeda dari Kaisar Rilem biasa. Dia benar-benar berani membunuhnya. Dia tidak akan peduli dengan reputasinya. Kemudian, Kaisar Agung mengeluarkan sebuah dekrit untuk membersihkan nama Yang Kai dan Istana Surga Tinggi dan juga menganugerahkan kepada mereka posisi komandan pasukan dari pasukan Jizi miliknya sendiri. Bagaimana bisa Zhou Cheng berani bertindak begitu lancang?
Satu-satunya alasan dia bisa berbicara dengan arogan sebelumnya adalah karena dia telah mengkritik status Yang Kai sebagai iblis-iblis. Tetapi sekarang dia tidak lagi dalam posisi ini. Semua tuduhan sebelumnya hanyalah lelucon. Yang Kai meliriknya dan melihat bahwa dia telah mengakui kekalahan. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan gelombang di menkinya, dia membungkus kelima istrinya dan terbang menuju High Heaven Palace. Dari awan hitam, teriakan Xian Ningchang terdengar. Setelah dia pergi, semua orang secara bertahap bubar. Tetapi sebelum Meng Wuya pergi, dia dengan dingin mendengus pada Zhou Cheng dan melambaikan lengan bajunya. Ji Ying mengerutkan kening untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas panjang. Zhou Cheng, kamu harus pergi ke Laut Tujuh Kabut. Istana Surga Tinggi memiliki cukup banyak orang. Terakhir kali, saya mendengar dari manajer umum Li bahwa mereka membutuhkan lebih banyak orang. Zhou Cheng menatap Ji Ying dengan mulut terbuka lebar. Sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Jelas agak enggan. Tentu saja dia tidak rela. Meskipun Seven Mist si aman. Bagaimana bisa dibandingkan dengan High Heaven Palace, yang terletak di belakang Star Boundary. Selain itu, dikatakan bahwa para alkemis dari Seven Mist si terkadang harus bertarung bersama tentara. Jika mereka bertarung, hidup mereka akan dalam bahaya. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Ji Ying berkata, Yang Kai adalah pria picik yang akan membalas dendam untuk keluhan terkecil. Karena kamu memprovokasi dia, bagaimana dia bisa melepaskan kamu dengan mudah? Sekarang dia telah memperoleh posisi komandan di pasukan Jizi miliknya. Satu-satunya nasib yang akan kamu hadapi jika kamu tetap di sini adalah wajib militer olehnya. Apakah kamu ingin mengikuti tentara JZ ke dalam pertempuran? Jika kamu bersedia, kamu bisa tinggal di sini. Ekspresi Zhou Cheng berubah saat dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata, aku akan mengikuti pengaturan Grandmaster Ji. Ji Ying mengangguk. Jangan khawatir. Laut Tujuh Kabut juga sangat aman. Mengatakan demikian, dia memimpin kelompok alkemis dan terbang menuju Medicine Pil Peak. Jejak kegembiraan melintas di hatinya. Yang Kai telah menghancurkan pil variabel langit dan bumi. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Yang Kai. Tapi setidaknya dia bisa membuang air kotor padanya. Menjadi picik dan pendendam hanyalah berlebihan. Tapi sekali lagi, setelah kejadian hari ini, Zhou Cheng tidak bisa lagi tinggal di Istana Surga Tinggi. Jika dia benar-benar tinggal di sini, bahkan jika Yang Kai tidak mempermasalahkannya, Meng Wuya mungkin tidak akan membiarkan Zhou Cheng menjalani kehidupan yang baik. Sikap Meng Wuya sebelum dia pergi sudah jelas. Tidak lama kemudian, satu-satunya yang tersisa di luar gerbang gunung adalah anak yang telah dipisahkan dari tubuh dan jiwanya oleh teknik rahasia teratai mengamuk, serta manajer utama dan manajer kedua Istana Surga Tinggi. Bian Yuqing tidak tahan melihat tumpukan barang kotor di depan rumahnya. Jadi dia mengumpulkan mayat orang-orang yang telah mereka bunuh sebelumnya dan membuangnya. Dalam perjalanan kembali, dia melirik Yao Xi dan bertanya, masih tidur? Hua Qingxi tersenyum dan berkata, Tuan Istana berkata bahwa waktu yang berharga untuk dupa sudah cukup. Ini belum waktunya. Tetapi harus segera. Bian Yuqing mengangguk dan menatap ke langit. Sedikit menyipitkan mata. Cuaca hari ini sangat bagus. Hua Qingxi juga berkata, ya, itu bagus. Ketika Yang Kai kembali ke istana, Kaisar Agung memerintahkan agar gerbang gunung dibuka kembali dan dia harus membangun pasukan Jizi miliknya sendiri. Peristiwa hari ini datang satu demi satu, menyebabkan banyak orang diliputi kegembiraan. Tetapi semuanya adalah peristiwa yang menggembirakan. Bersambung.